Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 53. Melanjutkan cerita sebelumnya. Boom, boom. Dengan suara keras yang cepat dan memekakkan telinga, semua cahaya kapak yang ditarik oleh cambuk kematian Tan Yun meledak berkeping-keping. Pada saat yang sama, cambuk maut Tan Yun juga musnah. Ledakan. Ketika cambuk maut menghancurkan sepertiga dari kapak, kapak itu patah dan berubah menjadi tak terlihat. Jing Yun, kamu sangat mengejutkan wanita muda ini. Karena kamu dapat menghancurkan sebanyak 30% dari cahaya kapak yang telah ditampilkan oleh wanita muda ini. Wanita berpakaian hitam yang duduk bersila di udara mencibir, tapi sayangnya, ranahmu terlalu rendah. Pelacur, Tan Yun menunjukkan semangat juang yang pantang menyerah pada mata raksasanya, dan berkata dengan suara yang dalam, pedang penghancur waktu dan ruang. Wow! Tiba-tiba, suara gelombang badai di kehampaan Hong Meng, gelombang ruang seperti ombak di langit, dan semburan waktu yang menyerupai air terjun di langit, keluar dari kehampaan Hong Meng di atas Tan Yun. Di celah-celah kehampaan, semburan waktu dan gelombang ruang dengan cepat bergabung menjadi pedang ruang dan waktu sepanjang 10.000 meter. Bila ilahi ruang dan waktu transparan secara keseluruhan, namun menyerupai substansi, dengan kekuatan ruang dan waktu yang kuat dan keras di dalamnya. Dengan ketinggian 12.000 kaki, Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dari kehampaan, dan tangan kanannya mencengkeram pedang sihir ruang dan waktu. Dengan raungan, dia menunjukkan langkah Dewa Hong Meng, dan berjalan menuju balok kapak tebasan. Boom, boom, boom. Dengan setiap pedang keras Tan Yun menghancurkan kapak, pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan tirani yang membanjiri mulut harimau di tangan kanannya sepanjang ruang dan waktu. Mulut harimau itu hancur, dan darah merah berserakan di sepanjang baju zirah menuju kehampaan Hong Meng. Tapi di wajah Tan Yun yang tampan dan tegas, tidak ada rasa sakit sedikit pun, hanya niat membunuh yang tak ada habisnya di sepasang mata raksasa. Jing Yun, jika wanita ini tidak salah, apa yang baru saja kamu gunakan adalah cambuk penghancur maut, dan sekarang yang dipadatkan adalah pedang pemecah ruang dan waktu. Wanita berpakaian hitam itu memandang Tan Yun dengan cermat, dan berkata, apakah Anda mendapatkan biografi sebenarnya dari Hong Meng Supreme, atau apakah Anda reinkarnasi dari Hong Meng Supreme? Tan Yun dengan panik memegang pedang penghancur waktu dan ruang, menghancurkan kapaknya berkeping-keping, dan sambil menyeringai berkata, Jalang, kau tahu terlalu banyak. Tidak peduli apa, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah menyeringai, ekspresi Tan Yun menjadi bermartabat, dan dia menemukan bahwa pedang pemisah ruang waktu di tangannya penuh dengan retakan yang tak terlihat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat pedang pemisah ruang waktu akan hancur. Aku bertarung denganmu. Tan Yun meraung, dan segera membakar jiwa Kaisar Suci Hong Meng, dan api berkabut membakar kepalanya yang besar. Pada saat yang sama, Tan Yun mengorbankan bunga haus darah dari kantong ramuan, terbang ke mulutnya, menghancurkannya dan menelannya di perutnya. Segera, khasiat obat menyebar dengan cepat di tubuh Tan Yun. Pada saat ini, darah Tan Yun mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 10%. Bunuh, bunuh, bunuh. Fitur wajah Tan Yun bengkok, 7 lubangnya berdarah, dan dia menderita bakar diri dari jiwa Kaisar Suci Hong Meng. Kecepatannya meningkat tajam. Melihat Tan Yun yang memiliki rambut acak-acakan seperti hantu, wanita berbaju hitam itu tetap terlihat tenang. Karena dia tahu bahwa dua kekuatan magis terkuat dari seni kapak suci Yuchi belum digunakan. Jika Anda melakukan semua yang dapat Anda lakukan, orang yang akan bertahan pada akhirnya haruslah dirinya sendiri. Boom, boom. Ketika Tan Yun memegang pedang penghancur waktu dan ruang dan menghancurkan semua kapak di kehampaan Hong Meng, pedang penghancur waktu dan ruang di tangannya sudah penuh dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah itu akan pecah kapan saja. Jing Yun, kamu layak menjadi orang yang memiliki hubungan baik dengan Hong Meng Supreme, dan kamu bisa bertahan sampai sekarang.
Mata indah wanita berpakaian hitam itu mengandung penghinaan yang dalam. Selanjutnya, kamu pasti akan mati. Teknik kapak ilahi Yuchi buka dunia. Tiba-tiba, 36 kapak ajaib yang melayang di atas kepala wanita berpakaian hitam itu menyebar, membentuk sebuah cincin dengan diameter hanya 100.000 kaki. Berdengung. Ketika kehampaan bergetar hebat, di dalam kapak ajaib pertama, kapak 10.000 kaki meledak, membeku dari pusat 36 kapak ajaib. Segera, cahaya kapak lain meledak dari kapak ajaib kedua, yang tumpang tindih dengan cahaya kapak pertama dan bergabung menjadi satu, dan segera, aura cahaya kapak berlipat ganda. Segera setelah itu, dari kapak dewa ketiga hingga ke-36, masing-masing meledakkan cahaya kapak, yang menyatu dari kehampaan menjadi cahaya kapak raksasa setinggi 30.000 kaki. Ketika 30.000 kaki cahaya kapak dipadatkan, aura kekerasan yang memancar darinya membuat seluruh susunan pedang ilahi Hongmengtu penuh dengan retakan spasial yang besar. Buka dunia. Membunuh. Wanita berpakaian hitam yang duduk bersila mengeluarkan suara dingin, dan segera, kapak 30.000 kaki tiba-tiba menghantam Tan Yun. Tan Yun terlalu cepat untuk menghindar. Selain itu, cahaya kapak tampak bermata panjang dan mengunci Tan Yun dengan kuat. Boom, boom. Saat 30.000 kaki kapak menuju Tan Yun, tidak hanya seluruh kehampaan formasi pedang ilahi Hongmengtu yang runtuh, tetapi juga retakan padat muncul di tirai susunan pedang. Sangat kuat. Tan Yun terkejut, dan dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, dia melemparkan pedang ajaib ruang dan waktu di tangannya pada kapak setinggi 30.000 kaki. Bang, wow. Dengan suara keras dan jernih, pedang penghancur waktu dan ruang terbuka di bawah kapak 30.000 kaki. Dengan kehampaan yang runtuh, kapak masih menebas ke arah Tan Yun. Sambil terbang Tan Yun berteriak di dalam hatinya, tinju penghancur 5 elemen. Tiba-tiba, kekuatan besar dan cemerlang dari emas, kayu, air, api, dan bumi melonjak keluar dari kehampaan Hongmeng. Kekuatan 5 elemen bergabung dari kehampaan menjadi tinju penghancur dewa yang mempesona. Dengan aura kekerasan, 5 elemen tinju pemusnah meledak ke arah kapak dari bawah ke atas. Ledakan. Ketika dentuman keras pertama terdengar, 30.000 kaki kapak menghancurkan tinju 5 elemen. Ketika ledakan keras kedua mengamuk di gendang telinga Tan Yun, kapak itu mengarah ke bawah dan membelah 5 elemen telapak tangan pemusnah. Binger, hentikan. Saat Tan Yun berteriak, api es Hongmeng setinggi 100.000 kaki berubah menjadi gunung es dari atas kepala Tan Yun. Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hongmeng dan menampilkan seni pedang Hongmeng. Tiba-tiba, napasnya melonjak ke Raja Dewa kelas 4. 9 nadi membunuh yang abadi. Tan Yun dengan panik menyuntikkan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang ke dalam pedang pembunuh Hongmeng. Desir-desir. Tubuh seperti gunung Tan Yun melintas 9 kali berturut-turut dari kehampaan, menggunakan 9 nadi untuk membunuh makhluk abadi sekaligus. 9 cahaya pedang yang menyilaukan, yang panjangnya 10.000 kaki dan mengandung kekuatan 9 kaisar suci, menyembur keluar dari pedang pembunuh Hongmeng dan naik ke langit. Boom, boom. Wow. Pada saat ini, cahaya kapak seluas 30.000 meter persegi telah dihancurkan di atas gunung es yang dibentuk oleh ilusi api es Hongmeng, dan itu menghancurkan gunung es seluas 100.000 meter persegi seperti bambu. Potongan es yang hancur telah berubah dari kekosongan Hongmeng menjadi gumpalan api es Hongmeng, dan aura kapak 30.000 kaki telah menjadi lebih lemah, dan masih melepaskan 9 cara dan 9 nadi pedang pembunuh abadi dari arah Tan Yun. Ledakan. Dengan suara, ketika 9 nadi pedang pembunuh bertabrakan dengan 30.000 zang kapak, napas kapak tiba-tiba sedikit melemah. Ledakan. 9 nadi kedua pedang abadi dipatahkan oleh kapak lagi. Boom, boom. Segera setelah itu, sisa 79 pedang pembunuh makhluk abadi pedang hancur satu demi satu. Setelah nafas dihancurkan oleh 30.000 zang kapak, nafas kapak turun tajam, tapi kecepatannya masih cepat, dan menabrak Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang terlambat menggunakan metode lain, terlambat untuk mengelak dan dihantam keras ke dada oleh kapak. Dengan suara, boom, setelah cahaya kapak menabrak baju besi Dewa Abadi, itu jatuh ke udara. Puff puff. Tan Yun merasakan sakit di dadanya tak tertahankan, organ dalamnya terluka parah,
dan dia memuntahkan 3 suap darah berturut-turut, dan darahnya menyembur. Ketika Tan Yun menghentikan sosoknya, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, dan semburan darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya. Jika Anda dapat melihat melalui armor Dewa Abadi dan armor Dewa Hongmeng, Anda akan menemukan bahwa kulit dada Tan Yun telah meledak, memperlihatkan bagian tulang rusuk yang besar. Di semua tulang rusuk, retakan padat telah muncul. Kamu bahkan tidak mati. Wanita berpakaian hitam duduk bersila, matanya melebar, matanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia mengira Tan Yun akan dihancurkan dan mati, tetapi dia tidak pernah menyangka Tan Yun masih hidup. Uhuk-uhuk, Tan Yun batuk 2 suap darah, dan di pupil raksasa yang berdarah, ada niat membunuh. Jika kamu tidak membunuhku, bagaimana aku bisa mati? Hah? Wanita berpakaian hitam itu mencibir, jika kamu tidak memiliki baju besi para dewa, kamu akan mati menjadi sampah. Kamu terluka parah sekarang, aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah wanita berpakaian hitam itu berbicara, ada ekspresi kelelahan di matanya. Saat dia melakukan teknik kapak Dewa Yuchi begitu lama, dia merasa lelah secara fisik dan mental, dan kekuatan suci di kolam spiritual telah menghabiskan lebih dari setengahnya. Aku akan bertarung dengan cepat. Setelah mengambil keputusan, wanita berpakaian hitam itu masih duduk bersila, tangannya melambaikan jalan misterius dari dadanya, dan bibirnya terbuka dengan ringan. Gunakan jiwa untuk mengendalikan kapak, dan kapak jiwa akan menjadi satu. Betul sekali. Gunakan jiwa Anda untuk mengendalikan kapak dewa, dan gabungkan jiwa Raja Dewa Anda dengan 36 kapak dewa sebelum Anda dapat melakukan pukulan terkuat dari teknik kapak Dewa Yuchi. Berdengung. Saat kehampaan itu seperti riak air, wajah wanita berpakaian hitam itu langsung menjadi pucat seperti kertas. Segera, kabut jiwa Raja Dewa terbang keluar dari kepala dan berubah menjadi 36 asap biru dari kehampaan, masing-masing menelan 36. Letakkan kapak dewa di dalamnya. Pada saat ini, di kedalaman pikiran wanita berpakaian hitam, hanya ada sinar sisa jiwa yang mengendalikan tubuh, sementara tidak membiarkan tubuh jatuh koma, untuk mengendalikan 36 kapak dewa untuk membunuh musuh. Boom! Saat jiwa Raja Dewa dari wanita berpakaian hitam bergabung menjadi 36 kapak dewa, aura yang luas dan ganas serta kuat menyembur dari 36 kapak dewa. 36 aura tak terlihat, seperti air pasang yang menelan Tan Yun, dapat menilai dari kekuatan auranya, bahwa dia sama sekali tidak dapat menahan serangan wanita berikutnya. Setelah kilatan cahaya melintas di mata Tan Yun, dia langsung berubah menjadi tatapan maut. Dia memandangi wanita berpakaian hitam itu dan meraung dengan suara lemah, "Sudah kubilang, orang yang mati itu pasti bukan aku. Ini kamu." Ketidakpedulian. Wanita berpakaian hitam itu berkata. Tiba-tiba, lengannya menari sangat cepat dari kehampaan, dan 36 kapak dewa yang melayang di atas kepalanya sepertinya dipandu dan berputar di kehampaan. Membunuh. Dengan teriakan lelah dari wanita berpakaian hitam, dalam sekejap, 36 kapak dewa, masing-masing 6 dari mereka disusun dalam garis lurus dari kehampaan, merobek cakrawala, membawa 6 celah spasial yang besar, dan menebas ke arah Tan Yun. Sambil meretas, mereka menyebar dengan kecepatan ekstrim, mengepung Tan Yun di 6 arah di atas, kiri dan kanan, depan dan belakang, dan di bawah Tan Yun. Ini adalah pengepungan yang tidak dapat diselesaikan, menghalangi mundurnya Tan Yun. Sialan, aku bertarung denganmu. Tan Yun meraung, dan menggunakan kekuatan magis pamungkas seni pedang Dewa Pembunuh Hongmeng, 9 Dewa Pembunuh. Di dalam tubuhnya dalam jarak 12.000 kaki, kekuatan Kaisar Suci Emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya melonjak. Segera, dia memegang pedang pembunuh Hongmeng, berkedip 9 kali dari kehampaan Hongmeng, dan setiap kali dia mengayunkan cahaya pedang. Saat 9 cahaya pedang mekar dari kehampaan, 3 di antaranya dipasang di sisi kanan Tan Yun. Alasan mengapa mereka diperbaiki, Tan Yun sangat berguna. 6 sinar pedang yang tersisa disayat ke arah kapak dewa yang datang dari atas, kiri dan kanan, depan dan belakang, dan bawah kepala. Bum 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 bum. Dengan suara keras dari 6 langit, 6 cahaya pedang pembunuh dewa Tan Yun dicabik-cabik oleh para kapak dewa. Kemudian, 36 kapak dewa menelan Tan Yun. Pada saat kritis ini,
Ketika Tan Yun berpikir, baju besi dewa abadi di tubuhnya menghilang, dan tubuhnya yang seperti gunung ditelan oleh kapak dewa yang datang dari 6 arah. Apa? Jeritan Tan Yun tiba-tiba berhenti, tetapi tubuhnya yang seperti gunung berubah menjadi hujan darah. Dan 3 lampu pedang suci yang melayang di sisi kanan Tan Yun juga runtuh. Pada saat ini, melihat Tan Yun yang telah berubah menjadi awan darah, wanita berpakaian hitam yang duduk bersila di kehampaan berkata dengan kelelahan, akhirnya mati. Ini sangat berisiko. Jika saya tidak memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, saya akan menjadi orang yang mati hari ini. Wanita berpakaian hitam itu memastikan bahwa setelah Tan Yun meninggal, dia bangkit dari kehampaan, mengangkat tangannya dengan ringan, dan mengucapkan kata, tutup. Tiba-tiba, dalam 36 kapak dewa yang tergantung di kehampaan Hongmeng, seutas sisa jiwa dibor. 36 sisa jiwa keluar dari kehampaan, dan setelah melapiskannya dengan sangat cepat, mereka menjadi jiwa berkabut dari dewa raja wanita itu. Jiwa berkabut dari raja dewa melayang ke arah wanita itu. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam itu sepertinya telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, dan berteriak dengan suara serak, tidak. Tan Yun yang memainkan pembalikan waktu. Segera, awan kabut darah berubah menjadi 12 kaki Tan Yun. Pada saat yang sama, 3 cahaya pedang besar yang telah menghilang di sisi kanan Tan Yun muncul kembali, dengan kehampaan yang runtuh, menelan jiwa agung wanita kulit hitam itu. Ketika jiwa wanita dari Raja Dewa runtuh dari kehampaan, wanita berpakaian hitam itu menderita serangan balik yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Pada saat ini, wanita berbaju hitam merasakan pusaran langit dan bumi, dan 7 lubang menumpahkan darah dari kehampaan Hongmeng. Mau bunuh aku? Tan Yun menyeringai di dalam hatinya. Dia tahu bahwa seorang wanita akan dipukul mundur, tetapi dia tidak akan pernah pingsan.